Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Tania dari program studi broadcasting. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai potensi diri berpikir positif. Seperti yang baru Teguh katakan, jika kamu melihat dengan positif, masa lalu tidak ada yang buruk. Yang ada hanya masa lalu yang indah dan pelajaran berharga. Pas banget materi yang akan kita bahas ini tentang berpikir positif ya. Maksudnya kayak positive thinking. Di sini ada nggak sih yang sering negative thinking? Nah, ini buat kalian yang sering negative thinking, ini cocok untuk kalian. Oke, mungkin di sini teman-teman udah ada yang tahu ya kayak perbedaan apa itu negative thinking sama positive thinking. Tapi di slide pertama ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa perbedaan dari berpikir positif tuh apa aja sih. Pertama itu ada yang mengatakan bahwa berpikir positif adalah berpikir terhadap sesuatu yang mengandung makna. Terus yang nomor 2 itu berpikir positif adalah berpikir terhadap sesuatu tanpa melihat sisi negatifnya. For example, kalian memiliki sebuah pertemuan pertama dengan orang baru. Terus orang baru ini baru menunjukkan sifat aslinya seperti mungkin dia langsung perhitungan sama kalian, sama teman-teman kalian. Terus tiba-tiba pandangan teman-teman kalian ke orang baru ini kayak, kok dia orangnya perhitungan banget ya? Kayak, oh ternyata aslinya tuh kayak gini dia orangnya. Tapi berbeda dengan kamu sendiri tuh melihat dia dari sisi lain yang nggak sama dilihat kayak teman-teman kamu gitu. Jadi kayak enggak kok, dia nggak kayak gitu. Mungkin ya wajar gak sih kalau misalnya dia baru pertama kali ketemu tapi kita udah beli sesuatu pakai duit dia, terus wajar gak sih dia minta ganti karena mungkin dia lagi butuh duit tersebut saat ini juga gitu. Itu namanya kamu berpikir terhadap sesuatu tanpa melihat sisi negatifnya. Yang ketiga itu ada berpikir positif adalah cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmah baiknya di balik masalah yang dihadapi sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan dan masih banyak lainnya. Nah teman-teman, tadi kan itu udah ada 3 definisinya ya. Dan sekarang saya akan kasih tahu kalian ada 3 komponen penting juga yang terdapat dalam potensi diri berpikir positif. Yang pertama itu ada muatan pikiran, yang kedua ada penggunaan pikiran, dan yang ketiga ada pengawasan pikiran. Slide berikutnya menarik nih teman-teman. Kayak pasti kalian nanya kan, kenapa sih harus berpikir positif gitu kan? Kayak apa sih pentingnya dalam berpikir positif itu gitu kan? Nah di sini itu saya juga udah mendapatkan beberapa alasan kenapa kita harus berpikir positif, yang tentu saya dapat dari sumber lain ya, bahwa berpikir positif itu dikatakan akan membuat kita jauh lebih tenang, lebih terbuka, dan terkadang ide baik tuh akan bermunculan saat itu juga, saat kita berpikir positif. Contohnya, kalau misalnya kalian dihadapkan dengan suatu masalah, terus tiba-tiba kalian dipaksa untuk menyelesaikan masalah tersebut, pasti dalam menyelesaikan masalah kita butuh ide atau kita butuh jalan keluar. Kalau misalnya kita sendiri menghadapi masalah tersebut dengan pikiran yang negatif, apakah masalah tersebut akan terselesaikan? Jawabannya enggak. Jawabannya ide baik pun tidak akan dapat saat itu juga. Itu kenapa kita harus berpikir positif. Dan juga masih ada alasan lainnya nih teman-teman. Contohnya, kenapa sih kita harus berpikir positif? We need a happiness, kebahagiaan. Sebenarnya bahagia itu datang dari diri kita sendiri ya. Dan ya masalah sikap pastinya. Terus seringkali ya kebahagiaan gak bergantung dari sekeliling kita gitu loh, melainkan bahagia itu ya pokoknya datangnya dari diri sendiri gitu kan. Contoh gampangnya saat kita menolong seseorang, ya walaupun dia membalasnya tidak tanpa pamrih gitu kan, tapi dia memberikan balasan itu dengan tulus. Contohnya gini, kalian pernah melihat seseorang atau kalian pernah melihat orang meninggalkan barangnya. Kayak tiba-tiba dia duduk di samping kalian, tapi dia meninggalkan entah itu sebuah dompet atau casan handphonenya. Terus kalian membantu mereka dengan cara ya mengingatkan kayak, Mbak, Mas, atau Kak, ini casannya ketinggalan, handphonenya ketinggalan, dompetnya ketinggalan. Terus mereka membalasnya dengan cara, oh iya makasih ya, kayak ya terima kasih banyak. Coba aja kalau misalnya nggak ada ingetin, pasti saya nggak tahu gimana lagi.
ya walaupun dia membalasnya nggak dengan, woi gue beliin lagi nih lo makanan, lo pesen aja gitu, walaupun dia nggak balasnya dengan gitu, pasti kalian punya rasa tersendiri yang dimana kalian tuh seneng, kalian merasa bahagia, kalian merasa puas kalau misalnya kayak, wah ternyata gini rasanya nolongin orang, dan respon dia itu adalah respon yang positif. Yang kedua itu ada motivasi. Motivasi itu adalah sifat yang luar biasa yang dimiliki seseorang. Karena manapun kalau misalnya kita nggak punya motivasi, nggak akan ada yang mendorong diri kita. Bener gak sih? Even dibilang gue sukses tanpa motivasi itu kayak mustahil banget gitu. Kayak orang tuh butuh motivasi even sekecil apapun itu gitu loh. Motivasi itu yang akan mendorong diri kita jauh lebih maju dan rasa sangat lebih positif aja gitu. Itu yang menambah nilai positif dalam diri kita ketika kita memiliki motivasi kan. Yang berikutnya ada harga diri. Ngomongin harga diri serem juga gitu kan. Ngomongin harga diri, kalau misalnya kalian ketemu orang baru, terus tiba-tiba orang baru tersebut disuruh mengambil langkah ke depannya kayak gimana dalam sebuah masalah, terus dia ngambil keputusan yang bijak, kalian pasti akan bilang, wah nih bocah positive vibes banget nih. Ya kan? Ini buat bocah-bocah red flag. Pasti kalian kalau ketemu orang yang punya positive vibes, kalian bakal bilang hal tersebut gitu. Bener gak? Bener, ngaku aja. Misalnya kita selalu membangkitkan sikap positif kita, cara berpikir positif kita, maka kita akan merasa harga diri kita sangat berarti. Bukannya sombong, tapi itu fakta. Itu fakta. Pokoknya gini, kalau misalnya ngomongin soal harga diri, wah ini bocah sombong banget nih, mentang-mentang dia mikirnya positif mulu dia jadi sombong, dirinya paling bener. Nope, bukan begitu guys. Tapi ya kalau ya ini dari pandangan kalian masing-masing aja. Coba aja kalau misalnya lu pada ketemu sama orang-orang yang kalau ngambil tindakan secara bijak, ya lu juga nggak akan ngerendahin dia. Kalau misalnya kita ngerendahin dia, berarti kitanya yang ngiri. Bener kan? Jangan khawatir pokoknya sama apa yang dipikirin orang lain. Asalkan tuh ya lu ngebuktiin kalau misalnya sikap positif terhadap diri sendiri tuh berlaku dan bermanfaat untuk orang-orang sekitar gitu loh. Intinya gitu. Jangan kalau misalnya kita merasa kita udah positif banget nih orangnya, kita malah menyombongkan diri. Itu jadi red flag banget bro. Di slide berikutnya itu ada kesehatan yang baik. Di slide ini saya pribadi benar-benar setuju banget. Kalian setuju gak sih kalau misalnya berpikir positif itu berpengaruh banget sama kesehatan kita juga? Kayak pikiran itu bakal mempengaruhi metabolisme tubuh, yang which is kalau misalnya kalian terus-terusan berpikir positif, kalian tuh bakal lebih happy gak sih bawaannya? Kalian tuh bakal lebih enjoy aja gitu, karena udah ya buat apa gue harus berpikir kayak gitu, ya buat apa gue harus mikirin mereka, ya buat apa gue harus pedulin pandangan mereka. Beda lagi kalau misalnya dengan netting, itu pasti kalian bakal lebih banyak sedihnya, galaunya, gara-gara mikirin suatu hal yang even kalian belum lakuin itu, belum kalian coba, kalian udah ngeluh gitu kan. Karena pemikiran positif itu akan menjalani gaya hidup yang sehat, sehingga ya gak rentan dari terserangnya penyakit. Bener gak sih? Berikutnya, apa sih manfaat dalam berpikir positif? Hal yang pertama itu untuk memberi dan menerima solusi pemikiran kita. Salah satu berpikir positif di lingkungan keluarga itu adalah saling berdiskusi tentang hal apapun, baik suka ataupun tidak suka. Berikutnya tuh ada efek berpikir positif. Ya nggak sih di sini yang mikir kayak, emangnya boleh sepositif vibes itu? Emangnya boleh sepositif thinking itu? Nih, ada efeknya. Kita lihat. Pendapat dan penelitian ilmiah yang telah dilakukan penelitian Goddard di tahun 1985 terhadap 173 mahasiswa menemukan bahwa berpikir positif mempunyai hubungan yang signifikan dengan kondisi fisiologis yang positif, tetapi tidak dengan adanya efek negatif di simptom psikologis. Orang yang berpikir positif tinggi menunjukkan tingkat kondisi psikologisnya yang lebih positif, antara lain dilihat dari efek harga diri, kepuasan umum, dan kepuasan yang bersifat khusus. Penelitian juga menemukan adanya efek yang negatif. Nah ini nih, efek negatifnya ada nih. Berpikir positif kurang tepat bila diterapkan pada situasi yang menuntut untuk berprestasi, karena individu yang berpikir positif menunjukkan prestasi yang kurang baik dibandingkan dengan yang berpikir negatif. Contohnya kayak gini, menang kalah hal biasa. Menang kalah hal biasa. Kita kalah nggak apa-apa.
asalkan kita udah coba. Jadinya kita nggak punya motivasi untuk menang. Ini disebabkan karena individu yang berpikir negatif cenderung berusaha keras dan memiliki motivasi yang kuat untuk menghindari hal yang buruk. Jadi kesimpulannya di sini adalah kalau misalnya kita sebagai manusia ini dengan menggunakan akal budinya tentu yang mampu membangkitkan semangat untuk perubahan menuju taraf hidup yang lebih baik serta menilai pengalaman-pengalaman dalam hidupnya sebagai pengalaman berharga untuk pengalaman berikutnya dan semua itu sebagai proses hidup yang harus diterima. Berpikir positif bukan hanya perasaan nyaman, ya memang bagus sih, tapi bukan juga untuk sekedar bahagia, tetapi momen kebahagiaan itu juga penting agar membuka pikiran kita untuk mengeksplorasi dan membangun keterampilan diri yang sangat berharga di bidang lain di dalam hidup kita. Oke teman-teman, jadi itu sekian presentasi yang sampaikan ke teman-teman sekalian. Jessica Natania, maaf bila ada kesalahan atau kesalahpahaman atau ketidakjelasan dalam presentasi kali ini. Saya undur diri. Terima kasih.